Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan semuanya di SMK Muslimin. Eh, Sebelumnya mohon maaf berkaitan dengan kegiatan P5 yang akan dilaksanakan mulai hari Senin besok. Tentunya ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kelas 10 yang pada tahun ini harus melaksanakan kegiatan P5. Nah, awalnya kita akan berkumpul sesuai dengan informasi awal, tetapi dengan berbagai hal dan lain sebagainya, kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan untuk itu saya mencoba menyampaikan melalui daring saja ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan kita semua bisa menyamakan ya, menyamakan pemahaman, persepsi terkait materi yang akan disampaikan dan tentunya kegiatan akhir dari kegiatan P5 ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan P5 seperti yang sudah diketahui oleh kita semua bahwa kegiatan P5 di SMK Al Musinin itu secara jadwal itu kita menggunakan sistem blok ya. Yang mana sistem blok itu kegiatannya khusus ya, khusus tidak terintegrasi dengan mapel Bapak Ibu. Nah, kalau ada dua sebetulnya ya, ada yang langsung include ke mata pelajaran Bapak Ibu secara penyampaian materinya, ada juga yang sistem blok. Nah, sistem blok ini dalam rentan waktu 1 minggu ke depan, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 itu hanya menyampaikan materi P5. Nah, jadi tidak menyampaikan materi pelajaran Bapak Ibu, tetapi yang disampaikan itu adalah materi P5. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk penyampaian modul saya akan sampaikan dulu. Tentunya ini modul sudah kami susun sedemikian rupa untuk disampaikan Bapak Ibu ke siswanya masing-masing. Dan sebelumnya mohon untuk dipahami bahwa kegiatan P5 ini tidak mengganggu jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi jadwal pelajaran Bapak Ibu itu tetap ya, tidak dirubah. Hanya saja secara materi Bapak Ibu menyampaikan ini gitu. Langsung saja Bapak Ibu, modul P5 yang sudah disusun ya dengan tema yang kita ambil di proyek kali ini yaitu bangunlah jiwa dan raga gitu ya. Bangunlah jiwa dan raga. Nah, Bapak Ibu nanti di kelas itu akan disiapkan satu modul. Jadi ada 5 modul yang kami buat ya, ada untuk DKP 1 dan layanan perbankan itu 4 kelas. Nah, Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan materi, nah ini akan saya sampaikan ya secara bertahap supaya kita sama pemahamannya. Di sini ada hari ke-1 materi ke-1 ya. Hari 1 materi ke-1. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mengetahui tentang P5. Nah, Bapak Ibu langsung fokusnya ke langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada pendahuluan, ada poin dari pendahuluan ini ada guru menjelaskan pengertian P5. Nah, tipsnya Bapak Ibu jangan dulu menyampaikan tentang pengertian P5. Kita coba berikan dulu ke siswa tentang pemahaman mereka terkait dengan pengertian P5. Jadi jangan kita yang menjelaskan dahulu. Jadi berikan dulu kebebasan kepada peserta didik supaya mereka mengeksplor pengetahuan mereka terkait dengan pengertian P5. Nah, bagaimana? Nah, di sini di poin kedua di pendahuluan ada guru itu memberikan pertanyaan pemantik. Yang mana pertanyaan pemantiknya ini yang sudah kami siapkan juga di atas. Nah, ini ya.
pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, di antaranya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, apakah kalian tahu tentang P5? Nah, itu ya. Kalau siswa yang di SMP-nya sudah melaksanakan P5 dan ingatannya bagus, ya, pasti mereka akan tahu tentang P5. Baik itu secara kepanjangannya, tujuannya, dan lain sebagainya. Minimal mereka tahu kepanjangannya. P5 itu apa gitu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kalau mereka bisa menjawab gitu ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua yang bisa Bapak Ibu ajukan kepada siswa itu, P5 itu berkaitan dengan Pancasila. Tahu tidak Pancasila itu ada berapa? Nah, itu pertanyaan pemantik yang kedua. Kemudian siapa yang tahu lambangnya? Pertanyaan pemantik keempat. Kemudian siapa yang tahu arti daripada lambang Pancasila? Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus banyak bicara berceramah ya. Jadi eh, tanya dulu ke siswa gitu. Jadi siapa tahu mereka lebih paham daripada kita ya tentang P5. Itu alangkah baiknya seperti itu. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah kami siapkan di sini kepada peserta didik. Nah, setelah itu kembali lagi ke langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua ada diskusi kelas. Bapak Ibu setelah langkah yang pertama tadi dilakukan, lanjutkan dengan pembagian kelompok. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membagi kelas Bapak Ibu itu menjadi keempat kelompok, ya. Nah, bagaimana pembentukannya? Silakan Bapak Ibu menggunakan dinamika pembagian kelompok yang Bapak Ibu tahu, ya. Boleh secara acak, boleh lihat absensi, boleh dengan game, boleh dengan apalah gitu ya. Banyak dinamika pembagian kelompok itu yang bisa dilakukan. Yang pasti intinya di sini Bapak Ibu membagi kelas Bapak Ibu itu menjadi empat kelompok ya. Ini semuanya harus rata ya Bapak Ibu, tidak boleh ada yang 5 kelompok, 3 kelompok, gitu ya, 6 kelompok gitu. Dari 5 kelas itu DKP 1, LP 4 itu ada 5 kelas kan, kalau 4 kelompok, satu kelasnya berarti ada 20 kelompok. Kenapa harus sama? Nanti jika dilaksanakan untuk gelar karya, kita akan mudah untuk mengorganisir siswa ya, baik secara penampilan, secara penampilan karya gitu ya, presentasi karya dan lain sebagainya. Jadi ada 20 kelompok gitu semuanya. Nah, setelah itu, setelah kelompok dibagi, nah kita lanjutkan ke langkah pembelajaran berikutnya. Tiap kelompok menuliskan isi Pancasila beserta lambangnya. Jadi per kelompok ya, Bapak Ibu tidak individual. Jadi setiap kelompok itu menuliskan isi Pancasila mulai dari apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa, ya, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sampai seterusnya beserta lambangnya, gitu. Mereka menggambar di buku catatan, boleh di buku catatan. Nah, idealnya eh, siswa itu mempunyai buku khusus tentang P5 gitu. Tetapi kalau tidak ada di buku catatan saja, gitu, perwakilan dari masing-masing kelompok. Jadi tidak tidak semuanya bekerja sama saja ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah tiap kelompok menuliskan isi Pancasila beserta lambangnya, nah, udah beres kan anak-anak? Lanjut ke penjelasan materi. Nah, di sini tugas Bapak Ibu baru gitu ya, menjelaskan materi, tetapi materi-materi yang mereka belum pahami saja gitu. Jadi tidak ulas semuanya, seperti di sini contoh, guru menjelaskan pengertian P5 gitu. Ini diulas lagi oleh Bapak Ibu guru. Jika pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah Bapak Ibu tadi berikan itu ada beberapa yang tidak terjawab. Jadi Bapak Ibu menjelaskan hanya di poin-poin itu saja yang mereka tidak mengerti, tidak mengetahui saja gitu ya. Kemudian membahas lambang Pancasila yang sudah mereka kerjakan secara berkelompok. Kemudian membahas arti lambang Pancasila. Tentu ini juga sama yang sudah mereka kerjakan pada diskusi kelompok. Nah, itu Bapak Ibu. Dan terakhir, untuk materi ke 1 hari ke 1 itu penutupnya adalah menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Dan kami sudah menyiapkan juga di modul ajar ini berupa link YouTube ya, Bapak Ibu bisa melihat apa
lagu profil pelajaran Pancasila ini di YouTube Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ke siswa apa untuk membuka YouTube ini dan bernyanyi bersama tentang lagu profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, setelah itu guru merangkum kembali materi yang telah dipelajari. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Nah, ini untuk materi ke-1 hari ke-1. Dan di sini juga Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan materi-materi yang Bapak Ibu harus sampaikan ya. Tapi ini hanya sebagai acuan saja. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lagi tentang pengertian P5 itu. Nah, lanjut Bapak Ibu ke hari ke-1. Ini masih hari ke-1 dengan materi kedua ya. Nah, itu. Kemudian di sini tetap ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mengetahui tentang tujuan dan manfaat P5. Nah, kalau tadi pengertian P5, sekarang tujuan dan manfaat P5. Tetap Bapak Ibu ya, Bapak Ibu langsung fokus ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi sama nih, guru menjelaskan tujuan dan bab P5. Nah, jangan ke sini dulu ya, Bapak Ibu. Kita coba berikan pertanyaan-pertanyaan saja ke siswa ya, pertanyaan pemantik gitu. Di sini ada dua yang sudah disiapkan pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan P5? Nah, siswa akan sebagian menjawab sudah, sebagian menjawab belum. Nah, itu kan. Kemudian kegiatan P5 apa yang pernah kalian lakukan? Ini jawaban-jawaban yang variatif, jawaban-jawaban yang beraneka ragam gitu ya. Pasti di SMP-nya sudah melaksanakan. Kemudian setelah itu, kegiatan kedua pembelajaran ini adalah siswa belajar secara mandiri tanpa berkelompok. Ini beda lagi ya. Jadi kelompok yang tadi sudah selesai. Nah, siswa belajar secara mandiri eh, mandiri tanpa berkelompok, artinya individual ya, perorangan. Kemudian dilanjutkan, belajar P5 itu apakah menyenangkan atau tidak, ini di pertanyaan pemantik ya. Kemudian tuliskan manfaat apa saja yang kalian rasakan setelah belajar P5. Silahkan ini mungkin bisa ditulis di buku catatan gitu ya sebagai ini, atau dijawab secara langsung lah. Ya, Bapak Ibu tentu punya strategi dan apa metode penyampaiannya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu baru ke penjelasan materi. Di sini ada 2 poin materi yang Bapak Ibu jelaskan ya kepada siswa. Kemudian di kegiatan penutupnya, guru merangkum kembali materi yang telah dipelajari. Artinya menyimpulkan ya, menyimpulkan, merefleksikan. Tetap ya, yang terakhir siswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Nah, ini kelihatan sepele, tetapi hal ini berdampak positif kepada siswa ya ketika kita bertanya kepada mereka apa yang belum mereka pahami gitu. Dan tetap ya, kami juga menyediakan materi yang nantinya disampaikan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini masih hari ke-1 materi ke-3. Saya tidak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, nanti Bapak Ibu baca saja, tetapi di sini saya akan langsung fokus ke langkah pembelajaran. Kemudian di sini tetap ya Bapak Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Awas Bapak Ibu, jangan apa langsung Bapak Ibu menjelaskan materi, tapi kita coba dulu berikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka bisa secara mandiri ya untuk mengeksplor pemikiran-pemikiran mereka. Nah, pertanyaan contohnya, yuk, masih ingatkah dimensi P5 yang berkaitan dengan Pancasila? Nah, gitu ya. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah pada tahu dimensi P5 itu ada 6 ya. Ada mulai apa? Ke Tuhan apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi kreatif, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, itu dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi Bapak Ibu tetap jangan Bapak Ibu langsung menjelaskan, biar mereka eh, diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dulu ya, dilempar dulu kepada mereka gitu. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu belajar secara berkelompok.
Ya kelompok kan sudah dibagi nih di materi ke satu, jadi Bapak Ibu tidak usah membagi kelompok lagi. Gunakan kelompok yang sudah ada. Nah, setiap kelompok itu harus memahami dimensi P5 lewat lagu dan dinyanyikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mereka dalam kegiatan ini secara berkelompok, mereka secara berkelompok menyanyikan lagu dimensi P5. Beda dengan lagu profil pelajaran Pancasila ya Bapak Ibu. Ini dimensi, bukan profil. Ya, kemudian nah setelah itu baru guru menjelaskan dimensi P5, siswa secara kreatif menampilkan lagu P5 secara berkelompok. Kegiatan penutupnya sama ya. Kegiatan penutupnya sama, hanya tambahan nih di materi ketiga hari ke-1 guru mengarahkan siswa untuk membawa 5 sendok besi tiap kelompok untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari kedua mereka membawa ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu menginstruksikan di kegiatan penutup ini. Ya, guru mengarahkan siswa untuk membawa 5 sendok besi tiap kelompok, bukan perorangan ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada materi dimensi P5 yang dilengkapi dengan lagu P5. Nah, ya seperti ini lagu P5 itu ya berbeda dengan profil pelajaran Pancasila. Pelajar Pancasila Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia gitu. Ya, lanjut sampai ke kreatif dan bernalar kritis. Itu ada juga di link YouTube-nya sudah kami sediakan ya. Nah, kemudian perbedaan dari ketiga hari ke-1 itu di akhir ada LKPD. Bapak Ibu, LKPD yang diberikan ke siswa ya. LKPD-nya apa? Siswa tiap kelompok berani tampil untuk menyanyikan lagu tentang dimensi P5. Jadi mereka tampil secara berkelompok ke depan kelas untuk menyanyikan dimensi P5. Kemudian siswa membuat variasi gerakan tubuh senam kebugaran yang melambangkan dimensi P5. Jadi sambil bernyanyi mereka membuat gerakan tubuh senam kebugaran yang melambangkan dimensi pelajar Pancasila. Bagaimana gerakan tubuh tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bagaimana gerakan tubuh mandiri, bagaimana gerakan tubuh berkebinekaan global. Itu jadi intinya membuat gerakan senam lah. Gerakan senam yang melambangkan dimensi P5. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau dilaksanakan gelar karya, ini bisa ditampilkan dalam acaranya, ya. Nah, refleksinya setelah menjelaskan hal tersebut, guru memberikan instruksi kepada didik untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sekarang apa yang kalian tahu tentang P5? Peserta didik bisa menuliskan jawabannya di buku P5 yang mereka punya. Ini semacam jurnal ya. Jadi mereka membuat tulisan ya yang mereka ketahui tentang P5 di buku catatan. Itu saja sebagai refleksinya. Kemudian kita lanjut hari kedua materi ke-1. Apa? Hari kedua materi ke-1 tujuannya siswa mengetahui apa yang dimaksud jiwa dan raga. Kalau di hari pertama kita fokus ke pengenalan P5 ya. P5 itu apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Dimensi P5-nya apa saja? Itu ya di hari ke-1. Nah, baru di hari kedua kita masuk ke tema. Tema P5. Tema P5 di sini sudah saya sampaikan di awal yaitu tentang bangunlah jiwa dan raga. Nah, tentunya tujuan pembelajarannya pasti akan merujuk ke tema apa yang dimaksud dengan jiwa dan raga. Tetap kita langsung fokus ke langkah-langkah pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Jadi ini mohon maaf ya, mungkin harusnya di poin ke-1. Jadi yang lebih baik itu harus pertanyaan pemantik dulu. Ya, pertanyaan pemantiknya apa? Coba di sini kita bisa mengajukan ke anak-anak. Coba di lagu manakah kalian pernah mendengar kata bangunlah jiwa dan raga? Nah, kalau siswa-siswa itu kritis, siswa itu cerdas, cepat berpikirnya, pasti mereka akan menjawab
di lagu Indonesia Raya. Nah, karena ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah, itu. Ada bangunlah jiwa dan raga ya di lagu Indonesia Raya itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di kegiatan kedua silakan Bapak Ibu menyuruh siswa secara berkelompok menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu setiap anak dalam masing-masing kelompok menggambar bentuk atau lambang yang mewakili jiwa dan raga, ya. Kemudian penjelasan materi silahkan seperti biasa Bapak Ibu menjelaskan materi. Jadi penjelasan itu tidak di awal ya, Bapak Ibu di akhir. Guru merangkum kembali materi yang telah dipelajari dan terakhir ya jangan lupa untuk memberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, gambar ini bisa di buku catatan ya, bisa juga di karton sebagai poster ya, lambang yang mewakili jiwa dan raga gitu. Tapi ini di buku catatan ya, di buku catatan saja untuk hari kedua materi ke satu itu. Ini seperti biasa materi sudah disiapkan, tinggal Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak. Kita lanjut ke materi kedua di hari kedua. Nah, kita langsung ya supaya cepat ke apa langkah-langkah pembelajaran. Seperti biasa, guru memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan keseimbangan. Nah, pertanyaan pemantiknya mana? Ini sudah disiapkan. Tinggal Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak ya. Ajukan pertanyaan ini kepada anak-anak. Kemudian diskusi kelas ya siswa secara belajar secara berkelompok melihat video yang telah disediakan. Mana videonya ini Bapak Ibu, link yang ini Bapak Ibu ya di-share ke anak-anak nanti anak-anak yang membuka ya. Kemudian setiap anak di dalam masing-masing kelompok mempraktikkan gerakan keseimbangan. Jadi dalam video ini nanti anak-anak akan melihat tentang keseimbangan. Mereka praktikkan ya secara berkelompok. Nah, baru Bapak Ibu langkah pembelajaran ketiga, penjelasan materi dan penutup seperti biasa ya Bapak Ibu menyimpulkan dan memberikan kesempatan untuk mereka bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Nah, karena di hari pertama itu kan Bapak Ibu sudah menginstruksikan untuk membawa 5 sendok ya, 5 sendok masing-masing kelompok. Nah, di hari kedua, materi kedua ini Bapak Ibu silahkan praktekkan untuk bermain balap kelereng per kelompok. Nah, seperti anak TK ya, seperti anak SD. Gak apa-apa, gak apa-apa. Permainannya seperti anak kecil, tetapi ada makna di dalamnya. Karena ini berkaitan dengan keseimbangan ya, melatih keseimbangan. Nah, nanti akan dibahas lebih jauhnya di materi ke tiga di hari kedua. Nah, di sini ya, kita langsung saja lanjut ke hari kedua materi ketiga ya. Nah, di sini dijelaskan lagi maksud dari perlombaan tadi ya tentang manfaat keseimbangan. Itu ada pertanyaan pemantiknya. Ya, di sini Bapak Ibu ajukan kepada anak-anak. Tadi sudah latihan keseimbangan. Sudah, coba menurut kalian seimbang itu susah atau tidak? Susah, Bu. Kenapa ya kita harus belajar seimbang? Nah, itu ajukan kepada anak-anak gitu ya di pendahuluan ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk melakukan kegiatan belajar secara berkelompok untuk menyimpulkan manfaat keseimbangan. Jadi anak-anak ya yang menyimpulkan manfaat keseimbangan itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan materi, materinya sudah disiapkan di sini dan penutup seperti biasa ya di sini poin-poinnya sudah dicantumkan pula ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, di sini ada refleksi ya, refleksi untuk anak-anak apa yang kalian dapatkan dari pemaparan materi hari ini ya jurnal tulisan mereka lah di buku catatan ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hari ketiga materi ke satu. Nih, berarti hari Rabu ya. Untuk hari Rabu materi ke satu. Tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu mengetahui jenis emosi. Nah, langsung Bapak Ibu ke langkah-langkah pembelajaran. Pertanyaan pemantik seperti biasa ajukan kepada siswa. Ya pernah sebel gak sama orang? Atau pernah suka nggak sama orang? Nah gitu. Baru mereka akan menjawab ya, pernah, tidak pernah Bu, dan lain sebagainya. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk menyuruh siswa secara berkelompok
melihat video yang telah disediakan. Mana videonya? Nah, ini video tentang emosi ya Bapak Ibu, YouTube-nya dibuka dan link ini boleh Bapak Ibu share ke siswi ya. Kemudian setiap anak dalam masing-masing kelompok mengambil informasi dari video yang telah ditonton. Bisa ditulis, bisa Bapak Ibu secara spontan ya mengobrol dengan mereka apa informasi dari video yang telah ditontonnya. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan materi ya, materinya sudah disiapkan. Di sini ada jenis emosi ya. Kemudian penutup lah ini seperti biasa ya, penutup kegiatannya seperti itu. Kemudian hari ketiga, materi kedua, peserta didik mampu mengisi lembar LKPD. Jadi di materi kedua ini, Bapak Ibu fokus ke mengisi lembar LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, pernah dengar gak ini pertanyaan pemantiknya seperti ini? Pernah dengar gak apa kata-kata yang bilang jangan marah-marah nanti cepat tua? Emang iya gitu? Nah, ini pertanyaan pemantik ya yang diajukan ke siswa. Kemudian di kegiatan selanjutnya, siswa secara mandiri mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Nah, ini tidak berkelompok ya, mandiri. Jadi perorangan. Setiap anak dalam masing-masing kelompok saling bertukar informasi tentang hal yang membuat marah. Jadi setelah mereka mengerjakan LKPD, mereka sharing, saling berbagi ya, saling berbagi tentang isian mereka di LKPD. Makanya di sini jangan ditekankan kepada anak karena tidak ada jawabannya salah dan benar ya. Ini pendapat mereka ya gitu. Pertanyaan pertanyaan juga kan seperti ini. Pernahkah kalian marah? Apa yang menyebabkan kamu marah? Reaksi apa yang terjadi ketika kamu marah, apa yang dirasakan tubuh ketika sedang marah. Ini kan tidak ada benar salah. Setiap orang pasti mengalami dan penyebabnya pasti berbeda-beda. Artinya mereka nanti bisa sharing ya dengan temannya di kegiatan diskusi ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu menjelaskan sebagai penguatan materi pada sesi ini diakhiri dengan kegiatan penutup seperti biasa. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Kita materi ketiga di hari ketiga ya. Saya akan lewat tujuan pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu baca saja langsung. Kita lanjut ke apa inti dari kegiatannya ya. Nah, ini pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu ajukan ke siswa di awal pembelajaran. Nah, intinya di sini Bapak Ibu kegiatannya siswa secara mandiri mengutarakan perasaan dari tadi pagi hingga sekarang. Ini kan materi terakhir ya. Jadi perasaan mereka dari pagi di materi 1, 2 itu seperti apa. Kemudian setiap anak dalam masing-masing kelompok menyimpulkan apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan emosi. Jadi emosi itu Bapak Ibu ya ini sekedar sharing saja. Emosi itu kadangkala dikaitkan dengan kemarahan ya. Padahal emosi itu bukan marah. Emosi itu banyak. Emosi sedih, emosi senang, emosi gembira, emosi apa? eh, Sukacita itu banyak emosi. Kalau di media sosial mah kenapa disebut emoji? Emoji itu emosi. Jadi banyak emosi itu. Jadi emosi itu ya bukan marah ya. Tapi kadangkala kita suka menyebut oh emosian ya mah. Nah, emosian emosi itu banyak itu, bukan hanya marah. Emosi mah nama itu, nama ekspresi kita gitu. Jadi emosi itu banyak ya Bapak Ibu. Ini sekedar sharing saja ya. Kemudian guru memberikan pemahaman tentang faktor perubahan emosi seperti biasa dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Ini materinya juga sudah dilengkapi di sini ya dan diakhiri dengan silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor lah modul ini ya. Mudah-mudahan ini eh, tidak lengkap modulnya ya. Mudah-mudahan dan Bapak Ibu bisa menggali lagi materi lebih luas ya. Ini hanya sebatas acuan saja, kuncinya saja ya. Kemudian kita masuk ke hari keempat, hari Kamis, materi ke-1. Tujuannya kita lewat, Bapak Ibu bisa baca langsung. Pertanyaan pemantiknya nanti disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini kegiatannya diskusi ya. Siswa secara mandiri mengutarakan ritual ibadah yang sering dilakukan
Kemudian setiap kelompok mendiskusikan hal-hal yang membuat rohani menjadi sehat dan pilih salah satu kegiatan untuk dijadikan sebuah drama singkat. Nah, ini mulai ke drama ya, Bapak Ibu. Di sini sudah disiapkan apa nanti di materi berikutnya ya. Ada pilihan drama yang mereka pilih ya. Kemudian penjelasan materi silakan Bapak Ibu. Materinya sudah disiapkan, mengelola emosi agar sehat rohaniku. Penutup seperti biasa kegiatannya silahkan. Kemudian hari keempat masih hari Kamis materi kedua. Tujuan kita lewat, pertanyaan pemantik kita lewat, tapi itu disampaikan ya, diajukan ke anak-anak seperti biasa. Nah, kegiatannya apa? Siswa secara berkelompok membuat naskah drama singkat tentang emosi dan mengelola emosi. Kemudian setelahnya mengambil situasi di sekolah atau lingkungan masyarakat. Di sini bisa diberikan ke siswa Bapak Ibu untuk membuat teks naskah dramanya, tetapi untuk apa di sini skenarionya anak-anak bisa memilih skenario yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Lihat situasi satu, skenarionya seperti ini. Murid-murid sedang asyik mengobrol di dalam kelas pada jam istirahat. Aku menjadi marah karena tiba-tiba ada siswa laki-laki yang entah dengan sengaja atau tidak menumpahkan kuah makanan ke baju. Itu situasi pertama ya, skenarionya seperti itu. Tapi untuk dialognya, dramanya, mereka silahkan kembalikan ke anak-anak. Kita tidak usah apa banyak menuntut ke anak, biar mereka yang lebih apa lebih belajar gitu ya. Kemudian situasi yang kedua, skenarionya seperti ini. Pesta Agustusan sedang marak diadakan di setiap desa. Tak terkecuali dengan di desaku. Hari ini kami akan menampilkan kreasi tari yang sudah kami persiapkan dari 3 minggu yang lalu. Namun ketika kami sedang menari ada celotehan orang lain yang membuatku sedih. Nah, itu skenario yang kedua. Silahkan bentuk dramanya ke anak-anak eh, berikan kebebasan. Dramanya mau seperti apa, tapi skenarionya seperti ini gitu ya. Pemeran-pemerannya silahkan ke anak-anak gitu ya. Naskah dialognya silahkan ke anak-anak. Ya, itu Bapak Ibu untuk di apa materi kedua hari Kamis ya. Materi terakhir, materi ketiga di hari Kamis itu tentang apa? Tentang sehat rohaniku. Peserta didik mampu menampilkan kreasi drama-drama yang sudah dibuat tadi. Tapi Bapak Ibu kalau tidak selesai drama di hari kedua bagaimana? Ini bisa nanti ditampilkan di gelar karya gitu di hari Sabtu ya. Tidak harus di sini juga. Jadi kalau belum selesai silahkan lanjutkan di sini itu di materi ketiga ya. Jadi tidak terpaku dengan waktu ya. Kita Nah, kalau belum selesai kan kita langsung ke mungkin penampilan drama kan belum selesai misalkan contohnya ya di sini. Lanjutkan saja latihan drama gitu. Jangan ditampilkan di sini gitu. Ini bisa ditampilkan di gelar karya nanti hari Sabtu. Di sini apa tuh kegiatannya? Nah, Bapak Ibu bisa menyuruh siswa untuk apa? Teks drama ditulis di buku masing-masing siswa. Bapak Ibu periksa aja siswa masing-masing kelompok tentang apa? Drama mereka, tentang teks drama yang ditulis, itu saja, sambil membimbing mereka dalam latihan drama. Ini di materi ketiga, hari keempat, gitu ya, Bapak Ibu. Ini untuk menyamakan saja nantinya. Jadi tidak bingung ini apa? Dramanya belum selesai, gimana penampilannya? Gak usah bingung, Bapak Ibu. Silahkan dampingi mereka untuk latihan, dampingi mereka untuk menyelesaikan dramanya, sambil Bapak Ibu memeriksa LKPD-nya, LKPD yang ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke hari Jumat materi ke satu tentang bullying. Bullying enggak banget deh. Tuh ya. Ini tren bullying di tiap sekolah ini aduh luar biasa ya. Mengejek, menghina, perundungan, apa kalau sekarang anak-anak suka menghina nama orang tua gitu. Ya, ini tolong diingatkan kepada anak-anak itu perbuatan bullying, membuli, perundungan ya. Tidak boleh. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saya akan loncat saja ke kegiatan diskusinya.
Siswa secara mandiri dalam kelompok menyimpulkan isi materi yang disajikan. Nah, Bapak Ibu, ini materinya tentang ciri-ciri jiwa yang sehat, mengenal ciri-ciri orang yang berjiwa sehat, gitu ya. Dan pertanyaan pemantiknya sudah disiapkan juga di sini, apa yang membuat kalian paling bahagia, gitu ya. Ya, itu Bapak Ibu, kita lewat saja, nah itu ya, karena waktu. Kemudian selanjutnya hari kelima materi kedua, tujuan pembelajarannya masih tetap tentang bullying, kemudian kegiatannya diskusi kelas, kemudian ini penyampaian materinya apa itu bullying, jenis-jenis bullying dan perannya apa eh, perlu diketahui ya. Kemudian di hari Jumat materi terakhir masih tentang bullying dan kegiatannya itu membuat poster secara berkelompok tentang apa? Tentang bullying gitu, tentang bullying dan refleksinya ada satu pertanyaan yang harus mereka jawab secara individu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di modul ini ada karya-karya mereka ya yang bisa kita tampilkan di gelar karya. Satu, poster. Dua, kreasi senam kebugaran berdasarkan lambang dimensi P5. Ketiga, drama. Jadi ada tiga ya. Tiga kreasi, tiga karya yang mereka bisa tampilkan di gelar karya. Satu apa? Yang pertama adalah kreasi senam kebugaran yang dimana gerakannya itu sesuai dimensi P5. Yang kedua, mereka bisa menampilkan drama yang mereka buat secara berkelompok, ya. Tadi juga senam secara berkelompok, 20 kelompok, ya. Kemudian yang ketiga, mereka bisa menampilkan poster yang mereka buat, gitu, ya, di hari Sabtu. Nah, ini di hari Sabtunya itu kan seperti ini, Bapak Ibu. Coba kalau lihat ke bawah. Nah, di hari Sabtunya ini gelar karyanya, seperti itu, Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu materi atau modul ajar yang sudah disusun, yang nanti Bapak Ibu sampaikan di kegiatan P5 khusus untuk kelas 10 ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ya. Di sini Bapak Ibu coba lihat eh, nanti di modul itu akan dilengkapi dengan jadwal P5 ya, kelas 10 DKP, kelas 10 LP1, LP2, LP3, LP4 dan ini sudah disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nah, kenapa seperti ini? Nanti supaya materinya kita mengetahui sudah sampai mana, sudah sejauh mana materi itu disampaikan. Contoh misalkan di sini di kelas DKP ya. Ini kan materi hari Senin itu Pak Asep. Karena di hari itu di kelas 10 DKP hanya Pak Asep gitu yang mengajar selebihnya produktif. Tapi Pak Asep ketika eh, waktunya misalkan tidak mencukupi untuk menyampaikan ketiga materi, Pak Asep jangan lupa tanda tangan di keterangan ini. Ya, misalkan Pak Asep hanya tersampaikan satu materi, ya materi ke satu saja. Pak Asep tanda tangan saja di sini. Nanti ketika guru lain masuk, melihat ini, berarti tinggal melanjutkan ke materi kedua, materi ketiga. Misalkan di sini kan hari Selasanya Pak Riki mau menyampaikan materi ke satu, tetapi Pak Riki melihat kedua ketiganya pun belum tersampaikan. Jadi Pak Riki mau tidak mau harus menyampaikan ini dulu, gitu. Materi kedua dan ketiga dulu, ya sebelum ke sini. Oh, waktunya sudah habis di sini. Nanti Pak Ganda di sini. Pak Ganda mau materinya materi kedua dan ketiga, tetapi Pak Ganda melihat bahwa ini belum ditandatangan Pak Riki, berarti belum tersampaikan. Mau tidak mau, Pak Ganda harus menyampaikan materi ke satu dulu. Nah, ini sebagai penanda ya, Bapak Ibu, penanda bahwa materi itu sudah sampai mana tersampaikannya. Gitu.
jangan lupa ditanda tangan ya Bapak Ibu sesuai dengan materi yang tersampaikan gitu supaya guru yang lain ketika masuk mengetahui sejauh mana kelas itu sudah diberikan materi tentang P5 gitu ya dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan 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 disengaja ya. eh, saya mau menyampaikan materi ke satu saja gitu. Sedangkan waktu masih lama. Silahkan sampaikan materi kedua juga gitu ya supaya ke guru berikutnya enak juga gitu. Pak Riki, misalnya Pak Riki misalkan tersampaikan ini materi kedua ketiga hari Senin, tapi masih ada waktu sampaikan juga materi ke satu